Halo, welcome back to my channel Wenika Yuda. Di video kali ini aku mau sharing mengenai dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk tinggal di Qatar. Terlebih untuk kalian yang sudah diterima bekerja di Qatar. Jadi yang pasti adalah pada saat kita sudah diterima bekerja di luar negeri, jadi kalau kita sudah mendapatkan agreement atau perjanjian kontrak kerja yang sesuai dengan kesepakatan antara kita dengan perusahaan tersebut, maka kemudian perusahaan itu akan membuat dokumen yang lain untuk mengeluarkan visa kerja buat kita. Selain interview dengan perusahaan itu, setelah kita lolos, sebelumnya juga ada beberapa perusahaan yang meminta kita untuk medical check up dahulu di Jakarta. Lalu kita melampirkan hasil medical check up itu ke dalam bahasa Inggris. Atau ada beberapa perusahaan di Qatar gitu yang meminta mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Arab hasil medical check up kita. Tapi itu udah jarang sih gitu. Kebanyakan mereka meminta dalam bahasa Inggris. Kemudian kita bisa meng-email ke perusahaan itu dan kemudian juga beberapa ijazah dalam bahasa Inggris. Kita email dokumen-dokumen ke perusahaan itu. Jika dokumen-dokumen yang diminta oleh perusahaan itu sudah lengkap dan kemudian kontrak kerja kita juga sudah sepakat, lalu kemudian perusahaan ini akan meneruskan dokumen itu ke instansi pemerintah di Qatar. Setelah disetujui oleh pemerintah Qatar di sini, kemudian akan diteruskan ke kedutaan Qatar di Jakarta. Lalu akan muncullah invitation letter. Jadi ada juga beberapa perusahaan di Qatar ini yang langsung menerbitkan nomor visa ya, langsung menerbitkan visa kerja. Jadi setelah kita melengkapi dokumen yang mereka minta, kemudian medical check up sendiri gitu, yang hasilnya kita kirim, kemudian juga interview kita lolos, dan kemudian kontrak kerja yang sudah sesuai dengan kesepakatan kita disetujui gitu. Nah, kemudian perusahaan itu akan mengurus dan membuatkan visa kerja buat kita. Jadi setelah kita mendapatkan email dari perusahaan yang menyatakan bahwa kita sudah approve visanya dan kemudian dicantumkan nomor visa, kita bisa cek nomor visa kita itu ada di Ministry of Interior State of Qatar. Jadi kita bisa cek di situ dan itu nanti kita print menjadikan salah satu dokumen yang harus kita persiapkan nanti untuk kita bawa berangkat ke Qatar. Lalu dokumen pelengkap apa saja sih selain visa kerja tadi? Yang pasti adalah ijazah dan transkrip nilai. Jadi yang diminta adalah ijazah dalam bahasa Inggris dan transkrip nilai yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah ya, yang ada di notaris. Ada juga beberapa perusahaan di sini yang meminta ijazah dan transkrip nilai itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Tetapi tidak semua perusahaan meminta seperti itu ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang merequest selain bahasa Inggris memakai bahasa Arab, yang pastinya kita terjemahkan di Indonesia dengan penerjemah Arab yang resmi ya, penerjemah Arab yang tersumpah yang ada di notaris di Kementerian Hukum dan HAM tadi. Jadi kita tidak bisa sembarang menerjemahkan ke lembaga yang tidak terdapat di notaris. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan asal kampus. Dan ini formatnya harus sesuai yang ada di kedutaan Qatar. Kita harus cek dulu nih formatnya seperti apa, dan kita harus buat surat itu seperti yang ada di format kedutaan Qatar itu, bahwa menyatakan bahwa kita berasal dari kampus itu. Yang pasti dengan adanya cap dari kampus dan juga adanya tanda tangan dari rektor ya. Pengurusan pembuatan surat keterangan asal kampus itu yang bikin lama. Jadi yang tanda tangan di dalam surat keterangan asal kampus itu adalah pejabat yang ada di dalam list spesimen Kemenhumkam gitu. Jadi tidak sembarang orang bisa tanda tangan untuk memberikan surat pernyataan bahwa kita berasal dari kampus itu gitu ya. Tetapi itu harus namanya harus tercantum di dalam list spesimen kementerian tadi. Dan proses tanda tangan ini juga memakan cukup waktu lama karena kan mereka tidak standby di situ ya. Jadi spare waktu yang lama gitu untuk mengurus proses tanda tangan pejabat universitas. Lalu bagaimana sih proses legalisir ijazah itu? Jadi untuk legalisir dokumen pendidikan atau ijazah itu ada tiga bagian yang harus kita lewati gitu, 2 kementerian dan 1 kedutaan gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus mendapatkan legalisir dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang kedua, jadi setelah kita mendapatkan legalisir di ijazah dari Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, lalu kita harus ke Kemenlu. Jadi kita harus mendapatkan legalisir dari Kemenlu. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan legalisir dari Kemenlu, kita harus datang ke kedutaan besar Qatar di Jakarta.
Jadi ada 3 legalisir ya. Lalu untuk legalisir di Kementerian Hukum dan HAM ataupun legalisir di Kemenlu, itu kita bisa melalui biro jasa yang banyak banget ya sekarang ini, ada di internet juga banyak, atau kita bisa juga datang sendiri. Cuma memang kalau melalui biro jasa memang agak memakan biaya yang lumayan cukup besar, karena biayanya adalah sekitar 1 sampai 1,5 juta per lembar. Tetapi itu sudah termasuk dengan penerjemah bahasa Inggris yang tersumpah yang ada di notaris. Cuman ya cukup lumayan sih kalau satu lembarnya sekitar 1 sampai 1,5 juta tarifnya. Padahal kan kita legalisir itu nggak cuma hanya 1 lembar, tapi ya bisa berpuluh-puluh lembar gitu. Transkrip nilai aja ada berapa lembar kan gitu. Kemudian belum lagi surat keterangan dari kampus, belum lagi kemudian ijazah. Jadi kalau bisa kita urus sendiri sih sebaiknya kita urus sendiri, karena sekarang sudah sangat gampang sekali gitu, sangat mudah sekali karena kita bisa online. Jadi kita bisa melakukan permohonan legalisir itu melalui online. Jadi kita tidak perlu datang langsung ke Kementerian Hukum dan HAM tadi. Untuk legalisir ijazah di Kementerian Hukum dan HAM, kita bisa masuk ke webnya panduan.ahu.go.id. Jadi dokumen itu kita buat dalam bentuk file JPEG atau PDF satu-satu, kemudian kita submit. Jadi proses legalisir untuk mendapatkan stiker ini prosesnya hanya 2 hari. Jadi saat kita submit, besok paginya kita bisa ambil di Kementerian Hukum dan HAM tadi. Kantor untuk pengambilan stiker AHU ini bisa diambil di kantor CIK di daerah Cikini. Dokumen yang diserahkan ke petugas pada saat kita mengambil stiker AHU ini adalah bukti transaksi, bukti transfer, biaya pembuatan stiker yang per lembarnya adalah Rp25.000, dan kemudian juga pastinya dokumen asli yang harus legalisir ya, itu harus kita bawa. Lalu kemudian untuk legalisir ijazah di Kemenlu, kita juga bisa melalui online, jadi tidak usah datang secara langsung, melalui aplikasi legalisasi dokumen di websitenya www.kemlu.go.id. Jadi dokumen yang sudah kita tempel stiker dari Kemenhumkam tadi, lalu kita scan kembali satu-satu, kemudian kita submit. Dan prosesnya sama. Setelah berhasil, kita akan mendapatkan kode verifikasi dan kemudian kita harus membayar. Kita bisa melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri. Kemudian kita upload bukti pembayaran tersebut, dan kemudian tunggu pembayaran diverifikasi sampai dapat notifikasi kapan kita bisa ambil stiker. Ini hanya memakan waktu sekitar 2 hari. Besok paginya kita sudah bisa mengambil stiker itu di kantor Kementerian Luar Negeri. Dan biayanya untuk legalisasi ijazah ini di Kemenlu juga sama, yaitu Rp25.000 per lembarnya. Kantor Kemenlu itu ada di Jalan Pejambo nomor 6 Jakarta Pusat, gerbang Kemenlu kedua, di depan KPUD DKI Jakarta yang mengarah ke Stasiun Gambir. Untuk mengambil stiker legalisir ya. Jadi untuk mengambil stiker di Kemenlu kita harus membawa map kuning, dan kemudian dalamnya itu kita harus melampirkan dokumen bukti pembayaran, bukti transfer tadi, dan kemudian juga kita harus membayar sebesar Rp25.000 per lembar. Lalu kemudian kita membawa dokumen asli yang sudah ditempel stiker dari Kementerian Hukum dan HAM tadi. Oke, kemudian kalau sudah lengkap semuanya dari Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian dari Kemenlu ini, kita bisa langsung datang ke Kedutaan Besar di Qatar yang ada di Kuningan. Lalu pada saat kita di Kedutaan Besar Qatar di Kuningan itu, dokumen kita akan dicek oleh petugas apakah sudah lengkap atau belum. Jika sudah oke, lalu kita harus membayar ke Bank KNB yang letaknya di Ruko, dan memang cukup mahal sih karena biayanya pada saat tahun 2019 kemarin aku harus bayar per lembarnya itu Rp500.000. Jadi memang cukup sangat mahal sekali gitu untuk legalisir dokumen ini. Jadi kalau aku bikin kesimpulan ya gitu, jadi step pertama itu adalah, yang pertama kita bikin adalah surat keterangan dari kampus. Jadi kita ke kampus untuk membuat surat keterangan dari kampus sesuai dengan format Kedutaan Besar Qatar dalam bahasa Inggris pastinya ya. Kemudian yang step kedua adalah kita harus menerjemahkan transkrip nilai dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan penerjemah yang tersumpah di depan notaris, artinya penerjemah resmi. Lalu setelah dokumen itu lengkap kita dapatkan, kita baru membawa semua dokumen ini ke Kementerian Hukum dan HAM, lalu kemudian ke Kementerian Luar Negeri, lalu kemudian ke Kedutaan Qatar di Jakarta.
Lalu untuk proses legalisir dokumen yang ada di Kedutaan Besar Qatar di Jakarta, itu prosesnya hanya sekitar 1 minggu ya. Jadi kurang lebih total sekitar 2 minggu lah ya, atau 2 minggu hari kerja lah gitu untuk proses pengurusan legalisir dokumen-dokumen tadi. Itu dengan catatan semua dokumen sudah siap ya, artinya kayak kita sudah dapat surat keterangan dari kampus, kemudian kita sudah terjemahkan ijazah dan transkrip nilai ke dalam bahasa Inggris, ataupun juga akte nikah dan kemudian akte kelahiran. Oh ya, jika kalian akan membawa keluarga, jadi kayak misalnya kalian membawa istri atau membawa anak, dokumen yang harus dipersiapkan juga adalah, yang pasti adalah akte pernikahan dan juga akte kelahiran istri atau suami ataupun anak yang akan mengikuti kalian gitu. Jadi ini jangan lupa ya, kalau kalian mau tinggal di Qatar bersama keluarga, jangan lupa legalisir dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga gitu. Dan kemudian akte pernikahan itu juga nanti harus dilegalisir ke Kementerian Hukum dan HAM tadi, dan juga di Kemenlu, lalu dibawa ke Qatar Embassy juga. Jadi itulah dokumen yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat ke Qatar, dan dokumen-dokumen itu untuk salah satu syarat untuk kita bisa tinggal di Qatar. Lalu setelah kita melengkapi dokumen-dokumen tersebut dan kita sudah membeli tiket pesawat atau kita sudah dibelikan tiket pesawat oleh perusahaan, dan pada saat sampai di Qatar pun kita juga harus melalui proses lagi. Jadi dengan dokumen legalisir yang kita bawa tadi, jadi dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Luar Negeri, dan kemudian dari Kedutaan Qatar di Jakarta, lalu kita akan bawa ke Kementerian Luar Negeri di sini untuk diberikan stempel lagi gitu, stempel dan stiker lagi gitu setelah kita sampai di Qatar. Dan ini nanti akan kita berikan ke perusahaan yang nantinya dokumen legalisir ini bisa dipakai untuk visa sponsor untuk mengundang keluarga kita yang akan kita bawa ke sini. Lalu setelah kita melengkapi semua legalisir dan dokumen itu, kita serahkan ke perusahaan. Kemudian kita harus medical check up lagi di sini di tempat yang sudah ditunjuk oleh perusahaan. Medical check up-nya meliputi pengambilan darah, kemudian X-ray dada gitu ya, paru-paru, kemudian juga mata. Lalu setelah kita medical check up dan kita kemudian menerima hasilnya 1-2 hari kemudian. Jadi setelah kita dinyatakan lulus medical check up, kita melakukan perekaman sidik jari di kantor Fingerprint and Police Clearance. Jadi kita harus datang ke sana untuk melakukan perekaman sidik jari. Sebaiknya kita harus menyiapkan banyak foto 4x6 dengan background biru dan background putih ya. Jadi foto-foto itu nanti diminta untuk pada saat medical check up dan juga untuk perekaman sidik jari itu gitu. Dan lebih enaknya lagi sih kalau kita punya banyak cadangan ya. Jadi sampai di sini kita tidak usah perlu repot lagi mencari cetak foto lagi gitu. Jadi kita sudah siapkan sebanyak mungkin gitu dari Jakarta gitu, pas foto 4x6 itu. Jadi setelah perekaman sidik jari, kita melakukan tes pengambilan darah lagi gitu. Jadi yang pertama tadi medical check up tuh hanya secara umum gitu kan. Kemudian yang ketiga ini lebih spesifik gitu. Apakah kita punya penyakit HIV, ataukah kita punya penyakit TBC, atau kita punya penyakit hepatitis B atau C gitu. Jadi setelah semuanya dinyatakan bagus dan lulus, lalu 3 dokumen yang setelah kita sampai Qatar ini tadi gitu, medical check up, kemudian perekaman sidik jari sudah, kemudian pengambilan darah juga sudah dan hasilnya bagus, kita bisa membuat Qatar ID gitu. Jadi kita bisa membuat KTP lah gitu untuk sebagai residen ya, untuk sebagai warga negara. Pembuatan Qatar ID ini dibantu oleh perusahaan tempat kita bekerja. Jadi kita hanya menyerahkan hasil dari dokumen-dokumen tadi, hasil dari medical check up, hasil dari perekaman sidik jari, kemudian hasil dari pengambilan darah, lalu kemudian pastinya paspor asli dan pas foto 4x6 tadi. Lalu nanti akan diserahkan ke perusahaan kita untuk dibantu diuruskan, termasuk untuk ID istri dan anak juga ya, nanti akan dibantu oleh perusahaan. Jadi itulah proses cukup panjang dan melelahkan sebenarnya. Banyak sekali yang harus kita lengkapi dokumen-dokumennya, dan kemudian juga membutuhkan effort waktu yang lumayan tidak sedikit ya. Jadi bisa sampai 1 bulan, 2 bulan gitu untuk mengurus dokumen itu. Dan sampai di Qatar pun kita juga harus
mempersiapkan dokumen-dokumen juga, dan itu juga prosesnya bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan gitu baru kita mendapatkan KID tadi gitu. Dan ini bisa menjadikan pengalaman untuk berbagi kepada kalian semua gitu, bagaimana cara membuat dokumen atau mempersiapkan dokumen jika kalian bekerja di luar negeri atau tepatnya di Qatar gitu. Jadi itulah yang harus dipersiapkan gitu sebelum kita akan berangkat ke luar negeri dan tinggal di luar negeri untuk bekerja gitu, atau untuk ikut suami. Semoga video ini bisa memberikan informasi untuk kalian yang sudah terima bekerja di luar negeri dan sedang mengurus dokumen, atau akan bekerja di luar negeri dan pengen tahu sih dokumen apa aja yang harus dipersiapkan. Dan dokumen-dokumen tadi ini dan prosesnya ini hampir sama untuk bekerja di seluruh dunia ya, tidak hanya di Qatar sebenarnya gitu. Jadi ini bisa untuk bekerja di Australia, di Amerika, atau di benua lainnya, di Asia lainnya, di luar Indonesia gitu. Prosesnya hampir sama. Cuman mungkin ada beberapa format yang berbeda gitu, tergantung negara tersebut gitu. Tapi secara garis besarnya dari legalisir dokumen pendidikan, kemudian syarat-syarat dokumen apa saja yang harus dibawa untuk tinggal di luar negeri itu hampir sama. Mudah-mudahan ini bisa berguna juga untuk kalian yang tidak hanya ingin bekerja di Qatar, tetapi ingin bekerja di luar negeri. Oke, terima kasih sudah menonton video aku di Wenika Yuda. Dan sekali lagi, jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, di like, di komen, dan di subscribe. Dan bunyikan lonceng jika kalian ingin tetap update dengan video-video terbaru dari aku ya. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Terima kasih. Dah.